Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak hebat seluruh pelajar Indonesia yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun topik yang akan kita bahas adalah alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Baiklah anak-anak, sebagai hamba Allah yang dikaruniai dengan akal untuk berpikir, marilah kita bertafakur tentang penciptaan alam raya ini. Alam semesta memiliki cakupan yang sangat besar. Di dalamnya terkandung ragam ciptaan dan peristiwa yang mengagumkan. Semuanya tercipta dan terjadi hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha berkehendak dan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Alam semesta beserta seluruh isinya menjadi tanda kekuasaannya. Langit dan bumi serta segala isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa fase. Siang dan malam silih berganti. Bintang, bulan dan matahari semuanya tunduk pada sunnahnya. Dengan mempelajari alam semesta, muncul dan berkembanglah berbagai cabang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang, membenarkan dan menguatkan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Ilmu pengetahuan yang telah maju seharusnya mengantarkan manusia kepada keimanan terhadap isi Al-Quran, khususnya keimanan kepada Allah SWT serta seluruh sifat kesempurnaannya. Anak-anak hebat seluruh pelajar Indonesia yang berbahagia. Untuk memperdalam bab ini, fahami beberapa kata kunci ini, yaitu 1. Penciptaan dan keteraturan alam. 2. Kandungan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54. Yang ketiga, hukum bacaan gunnah. Selanjutnya, marilah kita pelajari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta, yaitu Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Selanjutnya, Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu khafifan wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah
yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya, setelah kita mempelajari, membaca dengan ayat tadi, di dalam ayat yang telah kita baca tadi sangat jelas bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah, bukan ada dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan mengaturnya. Silahkan kalian kaji lebih dalam, bisa berdiskusi bersama teman-teman kalian bagaimana asal muasal penciptaan alam semesta ini, berapa lama diciptakannya, serta bagaimana bisa terjadi siang dan malam, yang semuanya itu menjadi bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Anak-anak hebat seluruh pelajar Indonesia yang berbahagia. Selanjutnya, dalam bacaan ayat Al-Quran tadi terdapat hukum bacaan gunnah. Apakah itu gunnah dan bagaimana menerapkannya? Hukum bacaan gunnah adalah apabila terdapat huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, maka itu disebut gunnah. Cara membacanya adalah dengan dengung sempurna, dengan panjang 2 harokat. Contoh, inna tsumma, itu adalah bacaan gunnah yang nanti kalian terapkan dalam setiap membaca Al-Quran. Selanjutnya, anak-anak hebat seluruh pelajar Indonesia yang berbahagia, setelah kita baca ayat Al-Quran dan hukum bacaannya, lalu apa pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ilmu pengetahuan? Banyak pesan Nabi yang mendorong umat Islam agar mencintai dan menguasai ilmu pengetahuan. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari sini jelas sekali bahwa setiap orang yang beragama Islam itu ada kewajiban untuk mencari ilmu, yang artinya jika kita tidak mau belajar maka kita kena hukum dosa. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah memotivasi agar kita untuk senang dengan mencari ilmu dengan sabdanya, "Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannati." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah wa bihamdi. Orang yang belajar mencari ilmu akan dimudahkan untuk menuju ke surganya. Selanjutnya, di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlika." Jadilah kamu orang yang alim, orang yang pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan, atau orang yang senang cinta dengan ilmu. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya ada hadis lagi yang masih berkaitan ilmu, yaitu ta'allamu wa'allimu wa tawaddu'u
limuallimikum wala yalau limuallimikum. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkan kamu. Hadis riwayat Tabrani. Anak-anak hebat, seluruh pelajar Indonesia yang berbahagia, kita selain belajar dengan ilmu pengetahuan, kita harus memuliakan guru-guru kita, karena guru adalah tempat kita mencari ilmu, tempat kita menuntut ilmu, tempat kita belajar, yang mana beliau telah mengajarkan banyak ilmu kepada kita semuanya. Maka hormatilah guru, berlaku baiklah kepada guru, karena itu bagian dari mencintai ilmu, memuliakan ilmu, yang mana Allah itu adalah Al-Alim. Allah adalah yang maha berilmu. Seluruh ilmu pengetahuan bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para pelajar di seluruh Indonesia yang berbahagia, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.